Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik pembelajar. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar. Selamat berjumpa kembali dalam channel Bedah Buku PPKN kelas 7, 8, dan 9. Seperti biasa, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Selesai. Pada video kali ini, kita akan membahas materi pembelajaran PPKN kelas 8. Setelah di pertemuan sebelumnya, kita membahas materi bab 1 mengenai subbab A, yaitu arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi subbab B, makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Di mana materi ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pembahasan materi pertama membahas makna Pancasila sebagai dasar negara, kemudian pembahasan kedua membahas mengenai makna Pancasila sebagai pandangan hidup, dan pembahasan terakhir membahas mengenai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Untuk memulai pembahasan hari ini, mari kita awali pembahasan materi bagian 1 terlebih dahulu ya, mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara. Dan untuk bisa mengikuti materi kali ini, silahkan kalian buka buku paket pegangan siswa, yaitu buku paket PPKN kelas 8, kurikulum 2013, revisi 2017, pada halaman 5 sampai halaman 12 ya. Baik, kita mulai saja. Materi subbab B, makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Materi bagian 1, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Berbicara mengenai Pancasila sebagai dasar negara, tentunya kita juga sebetulnya sudah menghafal lirik lagu dari materi kali ini, yaitu lagu Garuda Pancasila. Yang lirik lagunya kurang lebih seperti ini. Pancasila dasar negara. Nah, pada lagu tersebut sudah jelas menunjukkan bahwa kedudukan Pancasila di negara Indonesia adalah sebagai dasar negara. Yang artinya, Pancasila di negara Indonesia dijadikan sebagai aturan paling dasar untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia, termasuk usaha para pendiri negara yang berhasil merumuskan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPU PKI dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan semangat kekeluargaan dan semangat persatuan. Adapun Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang sudah kita kenal saat ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan,
dalam permusyawaratan perwakilan, serta untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila yang sudah saya sebutkan tersebut secara yuridis konstitusional sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali. Kita akan lanjutkan kepada materi selanjutnya, yaitu materi bagian 2 mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup. Pada awal pembahasan materi ini, diperlihatkan gambar 1.2. Di sana terlihat gambar SMP Negeri 9 Palopo yang menyertakan visi dan misi sekolah tersebut. Visi yang dimaksud di sini adalah pandangan ke depan yang ingin dicapai oleh sekolah SMP Negeri 9 Palopo, yaitu unggul dalam prestasi yang berakhlak mulia dan bernuansa iman dan takwa. Selain itu, kita juga bisa melihat misi dari SMP Negeri 9 Palopo, di mana misi tersebut merupakan cara-cara yang dilakukan oleh SMP Negeri 9 Palopo dalam meraih visi di sekolahnya, yaitu dengan melaksanakan misi atau cara-cara seperti yang pertama, melaksanakan pembelajaran efektif, kemudian yang kedua, meningkatkan kegiatan MGMP atau musyawarah guru dari setiap mata pelajaran. Kemudian selanjutnya dengan meningkatkan prestasi olahraga dan seni. Kemudian selanjutnya meningkatkan kegiatan keagamaan dan seterusnya. Jika kita kaitkan dengan materi kali ini, visi bangsa Indonesia itu adalah Pancasila. Dan misi atau cara-cara untuk mencapai visi tersebut dijelaskan dalam 45 butir Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup sering juga disebut way of life. Way artinya jalan, life berarti hidup. Sehingga Pancasila sebagai pandangan hidup dapat diartikan sebagai jalan hidup atau petunjuk hidup bangsa Indonesia, di mana petunjuk tersebut berupa sikap atau perilaku masyarakat Indonesia yang haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Kita akan lanjutkan materi pada bagian 3 mengenai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Setelah dipaparkan makna dari Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup, maka Pancasila di negara Indonesia memiliki peran yang sangat penting. Di antaranya, yang pertama, adalah sebagai aturan yang paling mendasar dalam mengatur kehidupan bangsa dan negara. Kemudian, arti penting selanjutnya, untuk memperjelas arah atau petunjuk hidup atas cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang hendak dicapai. Kemudian arti penting selanjutnya yaitu sebagai alat pemersatu bangsa. Kemudian selanjutnya, Pancasila menjaga kerukunan, keadilan, dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Setelah kalian memahami semua materi yang telah dipaparkan, perlu juga kalian pahami bahwa semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah. Karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Dalam pelaksanaannya, sila ke-1 mendasari sila ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5, karena sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila pertama dan utama yang menerangi ke-4 sila lainnya. Kemudian, sila yang kedua didasari sila yang pertama dan mendasari sila yang ketiga, ke-4, dan ke-5. Karena sila kemanusiaan yang adil dan beradab
didasari oleh rasa ketuhanan yang Maha Esa, sehingga dapat mendasari dan menciptakan persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian selanjutnya, sila ketiga didasari oleh sila pertama dan kedua, serta mendasari sila keempat dan kelima. Artinya, sila persatuan Indonesia didasari oleh rasa ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga mendasari atau menciptakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian selanjutnya sila keempat didasari oleh sila ke-1, kedua, dan ketiga, serta sila keempat ini mendasari sila yang kelima. Yang artinya, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan didasari oleh rasa ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, rasa persatuan Indonesia, sehingga mendasari dan dapat menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan terakhir, sila kelima Pancasila didasari oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat, yang berarti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan tercapai jika didasari oleh rasa ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, rasa persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demikianlah pembahasan materi pertemuan kali ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat adik-adik pahami dengan baik ya. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan kepada materi selanjutnya, yaitu pembahasan Subbab C, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Untuk tugas pertemuan hari ini, silahkan catatlah materi yang dirasa penting untuk kalian pahami di rumah ya. Kemudian selanjutnya, silakan kerjakan aktivitas 1.3 pada halaman 13 ya. Dan untuk referensi jawaban, saya share di deskripsi di bawah. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video belajar pada kali ini. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Selamat berjumpa kembali di pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.